Bapa, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu yang menguasai kami dimanapun saat ini kami berada. Kami percaya Bapa, kuasa dan pekerjaan roh daripada-Mu tidak terbatas. Terlepas kami saat ini mengikuti Zoom maupun rekaman di YouTube. Kami percaya Roh Kudus terus melawat, Roh Kudus terus menghadirkan hadirat surga atas kami dimanapun kami berada, bahkan di tengah musim hidup apapun yang kami sedang alami, hadirat-Mu kuat mencengkram kami untuk menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa. Dan kini kami buka hati untuk-Mu Bapa, untuk Kau berkata-kata, untuk Kau menaruh isi hati-Mu kepada kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi agenda-Mu untuk kami lakukan. Dan kami mengerti waktu-Mu, kami mengerti rancangan-Mu, sehingga Engkau dapati suatu kelak. Kami adalah hamba-hamba yang memultiplikasikan talenta yang Kau berikan buat kami dan semua untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini hati kami Bapa, hati seorang murid. Kami mau mendengar, kami mau diajar. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus mengurapi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Berjumpa kembali di webinar Revival Total Ministry di bulan Juni, minggu yang pertama bersama dengan saya, Agus Perasin. Hari ini kita akan membahas satu tema, satu judul, yaitu Unconditional Love, atau bahasa Indonesianya kasih tanpa syarat. Nah, sebelum banyak saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti materi saya, izinkan saya menampilkan satu gambar ini. Bapak Ibu Saudara ada yang tahu ini tempat apa? Tempat yang begitu minimalis tapi elegan. Terus ada logo Apple. Ya, ini adalah Apple Store. Tapi di Indonesia belum ada. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara melihat tempat ini, terlihat apa? Terlihat bersih, terlihat minimalis, tapi juga apa? Elegan, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini juga melambangkan apa yang ditawarkan di satu tempat ini, ya. Nah, berikutnya gambar yang kedua, ya, menu makanan. Mudah-mudahan sore hari ini perut Bapak Ibu Saudara kenyang semua, supaya ketika melihat ini perutnya tidak lapar ya. Bapak Ibu Saudara ada yang pernah mengalami kebingungan nggak ya? Waktu mau menentukan mau makan apa nih ketika disodorkan buku menunya? Mungkin beberapa orang atau bahkan sebagian besar mengalaminya termasuk saya. Ketika berada di satu tempat kemudian ditawarkan menu makannya, aduh, kok kayaknya labil ya? Kok kayaknya enak-enak ya? Kok kayaknya menarik-menarik ya? Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dari dua gambar ini saya mau memberikan satu analogi, satu perumpamaan di mana tempat yang menawarkan sesuatu itu mewakili sesuatu yang dia jual, produk yang dia jual. Contohnya seperti tadi, Apple Store, ini dengan desain interiornya, bahkan eksteriornya, itu mempresentasikan produk yang dia jual, yaitu produk Apple. Ada iPhone, ada iPad, ada MacBook, dan lain sebagainya. Ya, nah, begitu juga dengan menu makanan ini. Apa yang ditawarkan di buku menu ini mempresentasikan apa yang restoran jual atau kafe jual, ya. Tapi memang kadang kalau kita bicara tentang tempat makan, apa yang ditawarkan kelihatannya menarik, tapi setelah kita pesan sering sekali nggak sesuai. Tapi ada yang sesuai. Tapi nggak jarang kita menemukan, tadi salah pesen. Ini kayaknya di gambar menarik, tapi setelah dipesen, ya zong. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang mau saya sampaikan buat saudara semuanya? Pesan ini sebetulnya menggambarkan bahwa diri kita itu seperti showcase.
seperti tempat pajangannya Allah di bumi ini. Itu melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi apa yang kita tawarkan buat dunia seharusnya ini mewakili apa yang surga punya, apa yang Bapa kita punya, apa yang Tuhan kita punya. Jadi jangan sampai kita terlihat showcase-nya bagus, pajangannya bagus, kelihatannya rohani, kelihatannya orang Kristen, kelihatannya orang percaya, tapi seperti menu yang kita order salah tadi. Kelihatannya menarik, kelihatannya fresh, tapi setelah dipesan, ya kok kelihatannya layu. Ya, saudara. Nah, jadi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk memahami bahwa diri kita adalah duta kerajaan surga di muka bumi ini yang menjadi showcase-nya surga di bumi ini. Melalui apa? Kasih tanpa syarat. Oke, kita mulai. Saya akan mulai dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai 12, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat ke-7. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ayat yang kita baca akan membawa kita ke satu materi yang saya akan bagikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita bicara tentang kasih, Bapak Ibu sekalian, kasih itu merupakan hal yang tertinggi. Kasih merupakan hal yang utama dalam sebuah hubungan, di dalam sebuah relationship. Baik hubungan kita dengan Allah, hubungan Allah dengan kita, maupun hubungan kita dengan sesama. Yang mengikat hubungan itu adalah apa? Kasih. Terlebih lagi, kalau kita bicara kasih tanpa syarat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dari sini dulu. Mengasihi adalah panggilan dari Tuhan untuk para pengikutnya. Kita akan mulai dari titik ini karena apa? Kalau kita tidak memahami kasih merupakan panggilan kita, maka kasih akan menjadi nomor 2. Kasih akan menjadi nomor kesekian dalam hidup kita. Atau ketika kita mau mempraktekkan kasih, rasanya berat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, termasuk saya, ketika bicara kasih, kalau kita mengasihi orang yang baik kepada kita, atau kita mengasihi orang yang kita sayang, atau sebaliknya, orang yang sayang sama kita, itu bukan sesuatu hal yang sulit, bukan? Tapi akan berbeda ketika kita mengasihi orang yang mungkin kita tidak kenal. Kita mengasihi orang yang mungkin membuat kita kayaknya selalu aja masalah. Kita akan PR. Kenapa? Karena pada dasarnya Bapak Ibu Saudara, kasih yang manusia miliki itu sifatnya apa? Transaksional. Apa itu kasih transaksional? Yaitu kasih yang minta imbal balik. Kalau saya berbuat baik, saya berharap supaya orang ini juga mengasihi saya. Kalau saya memberikan pertolongan ini kepada orang lain, supaya orang itu akan baik kepada saya. Dan seterusnya. Itu sifat natural kasih yang manusia miliki, Bapak Ibu Saudara.
Jadi kalau kita bicara tentang kasih tanpa syarat, kita harus sadar bahwa hanya kasih Allah yang memampukan itu semuanya. Di ayat yang ke-7 dikatakan begini tadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Saya akan ulang sekali lagi ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi identitas kita sebagai anak Allah itu adalah membawa kasihnya Allah. Amin. Karena apa? Kita semua rohnya terlahir dari sumbernya. Yaitu siapa? Allah itu sendiri. Yang tadi dikatakan di dalam firman, Allah adalah kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus startnya dari sini dulu nih. Bahwa kita semua anak-anak Allah ini terlahir dari Allah yang adalah sumber kasih. Oke? Jadi sebetulnya natural atau alamiah kalau kita membawa yang namanya kasih itu tadi, Bapak Ibu Saudara. Masalahnya adalah apa? Dunia yang sudah rusak ini membelokkan kasih kita. Tidak lagi kasih yang tulus, tidak lagi kasih yang murni, tapi penuh dengan muatan-muatan transaksional. Kita akan belajar lebih banyak lagi. Ya. Di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Ya. Di dalam BIMK ditulis demikian. Tidak pernah akan ada saat di mana orang tidak perlu saling mengasihi. Sekarang ini ada orang yang pandai menyampaikan berita dari Allah. Tetapi nanti ia akan berhenti menyampaikan berita itu. Sekarang ada yang pandai berbicara dalam berbagai bahasa yang ajaib. Tetapi nanti ia akan berhenti berbicara dalam bahasa-bahasa itu. Sekarang ada orang yang mengetahui banyak hal. Tetapi nanti apa yang mereka ketahui itu akan dilupakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang kasih, ini akan dibawa seterusnya. Bahkan di Alkitab dikatakan, tadi tertulis di terjemahan baru, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Karena apa? Sejatinya karunia Roh Kudus, pengetahuan tentang hikmat segala macam, itu dipakai di bumi ini untuk memperkenalkan manusia, memperkenalkan kita semua kepada Allah yang adalah kasih itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita nanti rapture, kita mengalami pengangkatan, kita hidup bersama-sama dengan Allah, dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Satu yang kita masih bawa, yaitu apa? Kasih. Makanya selama kita hidup di dunia ini, tidak henti-hentinya belajar tentang kasih. Jadi kalau kita merasa kita sudah bisa mengasihi, saya mau bilang, jangan pernah berhenti. Kenapa? Karena seperti tadi saya bilang, kasih yang kita miliki ini pada dasarnya masih pilih-pilih Bapak Ibu. Ya. Saya sendiri kadang-kadang masih menemukan hal itu. Terlebih lagi gini, kalau saya melihat, entah ya di daerah lain, tapi di Jakarta itu banyak sekali kayak Pak Oga, atau polisi cepek sebutannya, orang yang bantu kita untuk mungkin putar balik gitu ya, nyebrang segala macam gitu. Dan juga tukang parkir. Ya. Kalau mungkin parkir di mall yang harus bayar ya kita pasti tertib ya, tapi Bapak Ibu sekalian kalau di Jakarta dan sekitarnya itu misalkan Anda cari ATM, Anda cari barang di Alfamart, Indomart, kebetulan toko satu nggak ada, Anda pindah, mungkin Anda perlu pindah 5 kali ya, Anda akan mengeluarkan minimal 4.000 kali 5. Itu berapa? 20.000 gitu. Nah, sering di situ hati saya diuji, Bapak Ibu. Saya bilang gini kadang sama istri saya, nggak usah dikasih lah.
Orang dia nggak kerja apa-apa, nggak ada dia juga saya bisa putar balik. Nggak ada dia saya juga bisa nyebrang. Dia mah cuma minta-minta doang. Apalagi kalau misalkan parkir, di mana ketika cari tempat parkir susah, tidak ada tukang parkirnya, giliran keluar. Prit gitu. Itu hati saya kayak kesel gitu. Lu kenapa sih dari tadi nggak muncul, giliran minta duit muncul. Siapa yang relate hal ini Bapak Ibu sekalian? Nah, saya kadang menemukan hal ini. Saya masih hitung-hitungan. Jadi, seperti tadi saya bilang Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa bicara tentang, oh saya sudah bisa mengasihi Pak, saya bisa mengasihi suami saya, istri saya, anak saya. Mengasihi tetangga Anda yang memfitnah, bisa nggak? Mengasihi saudara Anda, kerabat Anda, yang mungkin pernah mempermalukan hidup Anda, mau nggak? Ini loh saudara. Kenapa? Karena sejatinya kasih ini Allah pakai untuk apa? Untuk membawa kita kepada dekat, kepada Allah. Makanya tadi di awal saya buka bahwa kita ini semua showcase-nya Tuhan. Kita ini menjadi tempat pajangannya Tuhan. Supaya apa? Melalui hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, kasihnya Allah itu dikenal oleh banyak orang. Amin. Karena sesuai tema kita tahun ini, yaitu adalah harvest season. Di mana musim panen terjadi tahun ini. Salah satu cara untuk membawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan adalah apa? Melalui kasih ini tadi Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya cerita beberapa tahun yang lalu. Ketika saya sama istri menginvestasikan hidup, menginvestasikan waktu, perhatian, dan juga bahkan materi ya kepada seseorang yang kami sedang kasihi, kepada seseorang yang kami sedang perjuangkan. Di satu titik orang yang kami kasihi ini memilih jalannya sendiri yang tidak sesuai dengan harapan kami. Padahal harapan kami apa? Membuat orang yang kami kasihi ini dia benar di dalam jalan Tuhan, dia merasa dikasihi Tuhan, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Banyak sesuatu yang kita investasikan, tapi kayaknya apa? Ini investasi bodong. Ketika istri saya coba untuk nge-text atau ngechat orang yang kami kasihi, jawabannya mengejutkan. Bahwa orang ini memilih jalannya sendiri untuk apa? Enggak, saya mau bebas dulu di jalan yang saya mau pilih. Saudara, Anda bisa bayangkan, ketika Anda punya sesuatu yang berharga, baik itu waktu Anda, tenaga Anda, materi Anda investasikan kepada seseorang yang mengasihi, kepada seseorang yang Anda kasihi, harapannya apa sih? Padahal nggak muluk-muluk loh. Hidupmu bener ya. Percayakan hidupmu sama Tuhan ya. Salah nggak saudara? Enggak. Tapi ketika apa yang kita lakukan itu walaupun apa? Kita tulus, kita merasa tulus loh, kita merasa ikhlas loh. Tapi ketika ditolak sama orang yang kita kasihi, itu rasanya tertolak juga. Kayak, bener nggak ya Tuhan ya? Apakah kita harus perlu mengasihi lagi nih? Orang dia udah nggak mau ikut jalanmu, lalu Tuhan taruh perasaannya di dalam hati kami. Saya bilang sama istri saya, jalan terus. Saya percaya apa yang kita tabur, apa yang kita berikan dengan ketulusan dan tanpa syarat, pasti mendatangkan sesuatu buah. Dan benar, puji Tuhan, beberapa waktu kemudian, entah hitungan bulan atau tahun, orang yang kita kasihi akhirnya ketemu Tuhan. Tapi belum dipanggil Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Enggak. Dalam arti, orang ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan sampai hari ini, sampai detik ini, orang yang kami kasihi tadi menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, selama kita tetap melihat Tuhan, pasti tidak pernah sia-sia. Masalahnya itu tadi, ketika kita
mengasihi, kita masih pakai standar kita sendiri. Kok saya memberi sesuatu kepada si A, si B, kok dia nggak say thanks ya? Kok dia nggak berterima kasih ya? Kok saya memberikan ini, saya ngirim makanan ini dan itu, saya ngajak dia pergi, dan lain sebagainya. Kok dia nggak dekat ya sama saya? Kok dia nggak peduli ya sama saya? Inilah kasih kita, Bapak Ibu Saudara. Kasih yang apa? Transaksional. Nah, kita sebenarnya bisa belajar dari apa? Kasih dalam hubungan suami istri. Kalau kita bicara kasih dalam hubungan suami istri, bahkan Paulus nulis loh. Dia bicara tentang, hai istri tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihlah istrimu sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dia ngomong panjang lebar, di akhir pasal itu Paulus bilang apa? Yang aku maksudkan itu adalah apa? Hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan jemaat dengan Kristus. Jadi sebetulnya kita semua umat manusia ini Bapak Ibu Saudara yang diizinkan oleh Tuhan untuk melewati jenjang perkawinan atau pernikahan. Kita sebenarnya belajar tentang kasihnya Allah. Betul enggak? Karena bayangkan, kita tahunan loh akan hidup bersama. Tahunan loh, kita akan melihat mukanya, wajahnya yang itu melulu gitu kan. Padahal kalau kita bicara tentang perasaan kita juga nggak terlalu kuat-kuat juga Bapak Ibu Saudara. Ketika ada perbedaan, cekcok, perselisih pahaman, emosional kita kan terusik. Bayangkan suami istri, kita nggak bisa lari. Entahkah kita lagi seneng, entahkah kita lagi mungkin berantem, entahkah kita lagi nggak mood, entahkah, mohon maaf, kita lagi nggak bergairah sekalipun. Itu adalah pasangan kita. Artinya apa? Kasih tanpa syarat itu kita bisa pelajari dalam hubungan suami istri. Yang setuju katakan amin. So, Bapak Ibu Saudara, Anda yang punya pasangan, baik suami maupun istri, pelajari. Kasih tanpa syarat ini dengan orang-orang sekeliling kita. Karena apa? Itu bagian identitas kita. Karena kita showcase, kita tempat pajangannya Tuhan. Melalui kasih itu, kasih Bapa jadi dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Ya. Nah, saya akan lanjutkan. Ketika Anda mengasihi seseorang tanpa syarat, Anda menerimanya apa adanya. Kekurangannya, dan segalanya. Ini yang tadi saya ceritakan. Ketika kita memilih untuk mengasihi tanpa syarat, ya kita siap rugi. Rugi bandar. Ambillah satu rumus bahwa kasih itu satu arah. Kasih itu memberi. Kasih itu bukan menerima. Kalau Bapak Ibu bisa menangkap esensi ini, pasti akan paham bahwa kasih itu adalah apa? Satu arah. Yang penting bagian kita, bagian saya, nih, saya mau mengasihi. Tidak peduli. Kamu mau berbalik, tidak peduli kamu mau berterima kasih, tidak peduli kamu mau meresponi apapun. Yang penting bagian saya, bagian kita adalah apa? Memberi. Nah, pertanyaannya gini. Mudah nggak menjalankan kasih tanpa syarat? Tentu tidak. Kalau kita melakukannya dengan kasih yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara, stoknya tipis. Ya, cukup untuk orang-orang yang baik kepada kita, cukup untuk orang-orang yang kita sayang, cukup untuk orang-orang yang dekat dengan kita. Betul? Tapi kasih yang tanpa syarat yang Tuhan ajarkan kepada kita, dia nggak perhitungkan, dia nggak peduli latar belakangnya, dia nggak peduli kenal atau tidak. Makanya hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa memiliki kasih tanpa syarat yang Tuhan miliki. Ayat 9 berkata begini.
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi dari ayat ini Bapak Ibu sekalian kita menemukan kuncinya. Bahwa betul kasih yang kita miliki nggak akan pernah bisa untuk memiliki kasih tanpa syarat atau bahkan kasih supranatural ini. Nggak akan pernah bisa. Tapi kabar baiknya apa? Di ayat 9 dibilang, inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Dengan bukti apa? Dia mengutus anaknya turun ke muka bumi dan oleh dialah kita bisa hidup dan bisa mengasihi. Ya. Nah, seperti yang tertulis di sini. Matius pasal 22 ayat 36 sampai 39. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kalau Anda sering membaca dan mendengar ayat ini, saya mau perjelas lagi begini ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu itu kayak apa sih? Itu betul-betul menempatkan Tuhan bertahta di hati kita. Bukan yang lain. Tapi bukan berarti yang lain kita geser. Tapi utamakan siapa? Tuhan. Karena di ayat lain bilang gini Bapak Ibu, kalau engkau tidak membenci saudara laki-lakimu, perempuanmu, suamimu, istrimu, bapakmu, ibumu, sesamamu, engkau nggak layak bagiku. Bukan berarti perkataan Tuhan Yesus ini untuk apa kita membenci orang, bukan. Tapi maknanya adalah utamakan Dia untuk kita mengasihi orang tua kita. Tempatkan Yesus di tempat pertama untuk mengasihi pasangan kita. Tempatkan Yesus di tempat terutama untuk mengasihi sesama, atasan kita, dan lain sebagainya. Karena kalau tidak ada batasannya Bapak Ibu Saudara, sudah dipastikan kasih kita itu transaksional. Dan itu akan membuat baliknya kepada kita sering sekali akan menyakitkan. Contohnya apa? Kalau Anda sudah berbuat baik, Anda sudah menolong orang, lalu yang Anda tolong udah terbang kemana nggak tahu. Terima kasih juga enggak. Tobat juga enggak. Ayo, rasanya kayak apa? Kecewa. Ya, lah kasih manusia. Sedangkan kasih Tuhan apa? Nyatanya dia dengan begitu sabar menunggu kita sampai detik ini bahkan. Dan kita sering sekali apa? Jatuh bangun, jatuh bangun. Kita disuruh lurus, kita ngide, Tuhan aku mau belok ke sana, kayaknya bagus jalannya. Belok kanan, belok kiri, zigzag segala macam. Padahal Tuhan memberikan tuh, ayo ikut aku, kamu jalannya ke sana. Tapi sering sekali kita apa? Memilih keputusan hidup kita tanpa melibatkan Tuhan. Dan akhirnya kita mengalami masalah pergumulan hidup. Dan kita akhirnya apa? Protes sama Tuhan. Wah, kenapa Tuhan ini terjadi? Kenapa, dan kenapa? Kalau Tuhan mau jujur, siapa suruh kamu jalan sendiri? Kamu ninggal aku. Itu yang sering terjadi dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Oleh sebab itu kita belajar yuk. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Hati. Karena kalau contohnya Bapak Ibu Saudara punya keluarga, orang yang Anda sayang, kebetulan, saya tidak mendoakan ya, tapi kalau sampai ada bencana atau masalah, kita pastikan autopilot. Kita kan pasti otomatis untuk, oh kamu lagi sakit ini, aku bawain ini aja deh, obat ini. Yuk aku bawa kamu ke rumah sakit ini deh. Yuk aku bawa gini. Keputusan yang kita ambil apa? Autopilot. Otomatis.
Dan gini Bapak Ibu Saudara, coba renungkan. Ini pernah menjadi satu percakapan saya dengan istri saya ini. Gini loh, kalau kita tidak menempatkan Tuhan yang paling utama di hati kita, lalu ada masalah yang terjadi dalam keluarga kita, akhirnya apa? Iman kita nggak akan berfungsi, iman kita akan diam. Iman kita akan bantet. Karena apa? Kasih dan perasaan kita berikan. Lebih banyak kepada siapa? Orang yang kita sayang. Tuhan di mana? Kalau kita menempatkan Tuhan di dalam utama di hati kita, apapun yang terjadi di atas keluarga kita lari ke Tuhan. Tuhan, tolong kami. Tuhan, aku percaya Kau yang menuntun hidup kami. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menyelamatkan, Engkau yang memulihkan keluarga saya, istri saya, suami saya, anak saya. Bisa lihat bedanya Bapak Ibu Saudara? Nah ini yang natural manusia alami. Kita lupa nih menempatkan Tuhan untuk menjadi batasan kita mengasihi sesama. Meskipun orang terdekat kita. Ya. Ujung-ujungnya apa? Kalau kita tanpa border, tanpa batasan itu. Kecewa. Ya. Itu kayak udah otomatis aja. Ya. Nah, mengasihi dengan segenap jiwamu. Artinya apa? Apakah setiap hari pikiran Anda, perasaan Anda tertuju kepada Tuhan? Waktu Anda di jalan, waktu Anda masak, waktu Anda nyapu ngepel, waktu Anda apapun segala aktivitas, apakah pikiran Anda sering mikirin Tuhan? Atau sebaliknya, Tuhan suruh mikirin urusan kita terus. Ya. Jadi mengasihi dengan segenap jiwa itu betul-betul pikiran, perasaan kita tuh kita arahkan kepada Tuhan. Dan seringnya Bapak Ibu Saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu ditentukan apa yang kita rasa, bukan apa yang kita percaya. Sehingga apa? Sesuatu yang sifatnya rohani itu untuk memvalidasi perasaan kita terus. Coba, kalau kita punya masalah, kita lagi galau, kita lagi mungkin hatinya nggak nyaman, kita, Tuhan, aku mau cap cip cup buka Alkitab ini. Jebret. Pas banget. Aku Tuhan Allahmu yang mengasihimu, yang menyertaimu. Wah, tenang. Giliran ada masalah lagi, datang cap cip cup Alkitab. Cari validasi lagi. Isinya apa? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini bukan buat saya nih. Padahal panggilan Tuhan itu untuk apa, saudara? Kita mendekat, kita bertobat. Amin. Nah, mengasihi Tuhan Allah dengan akal budimu. Ya, pikiran kita, apa yang kita punya, nalar kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah mengandalkan Tuhan? Karena buah pengetahuan baik dan jahat itu pun bisa membuat kita apa? Pinter, jago. Benar nggak? Tanpa harus percaya Tuhan aja, manusia di perjanjian lama bisa membangun menara Babel. Ya, hari ini pun juga sama. Kalau kita pinter, cerdas, terus menggali ilmu, tanpa melibatkan Tuhan, bisa pinter? Bisa. Tapi akhirnya kita jadi ateis. Kita nggak percaya Tuhan lagi. Itu yang terjadi di dunia. Oke? Oke, untuk menjelaskan ayat 38 dan 39, Bapak Ibu Saudara saya ajak untuk melihat slide saya setelah ini. Nah, kita bicara tentang cross culture. Beberapa waktu yang lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu saya pernah menampilkan gambar ini buat saudara semuanya. Saya akan ulang. Jadi cross culture ini apa sih? Budaya salib. Ini cara mengasihi. Sesuai dengan tadi Matius 22 ayat 36 sampai 39. Ya. Jadi salib ke atas ini bicara kepada kasih kita kepada Allah. Kemudian ke samping, kanan kiri ini kepada orang-orang yang dekat dengan kita atau dengan orang yang kita sayang. Dan yang ke bawah itu adalah orang yang benar-benar kita nggak kenal atau bahkan kita nggak suka. Ya. Dan ada satu arah lagi, yaitu dengan kita sendiri. Apa maksudnya?
Dikatakan tadi, hukum yang terutama, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Jadi ada 3, bahkan 4 ya, 4 arah ya. Kepada Allah, kepada sesama, orang yang dekat dengan kita, orang yang kita sayang, orang yang kita nggak kenal sama sekali, dan kepada siapa? Diri sendiri. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara, gini, kalau kita mau mengasihi sesama, kita mau mengasihi orang yang terdekat kita sekalipun, kita mesti mengenal kasih Allah secara personal dulu. Kenapa? Tanpa kita menyadari bahwa kita dikasihi Tuhan, kita mustahil bisa mengasihi orang lain. Karena kasih kita kepada orang lain itu adalah ekspresi, itu adalah dampak, itu adalah buah daripada kita merasakan kasih Tuhan secara personal. Jadi kasih itu sebetulnya tidak hanya sebatas teori, tidak berhenti hanya sebatas pengetahuan, Bapak Ibu Saudara. Kasih itu dirasa. Amin. Kasih itu bukan teori. Kasih itu bukan disuruh. Kasih itu natural. Makanya kalau kita mengerti kasih Tuhan, kasih Allah secara personal, maka kita akan bisa meneruskan kasih itu kepada yang lain. Tapi tentunya jangan berhenti di sini. Karena apa? Kita sering banyak terjebak di sini, Bapak Ibu. Contohnya apa? Oke, kita hitung-hitungan sebentar ya, supaya Bapak Ibu Saudara juga tidak ngantuk. Satu hari ada berapa jam? 24. Ya. Kita butuh tidur berapa jam? Kalau normalnya saya dengar 8 jam. Ya. Kalau mungkin cowok atau pria 7 cukup ya. Tapi normalnya standarnya itu harus 8. Supaya terjadi metabolisme tubuh kita itu secara normal, secara bagus. Sehingga kita punya fisik yang prima, Bapak Ibu Saudara. Oke, ambillah 8 jam. Kita tidur. 24 kurangi 8. Bentar, saya butuh hitung-hitungan karena matematika saya agak lemah, Bapak Ibu. 24 kurangi 8, tinggal 16 jam. Ya. Setelah bangun tidur, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Beraktivitas, mandi, mungkin harus ngurusin dapur, segala macam. Kira-kira butuh berapa jam untuk ngurusin rumah Anda, untuk mempersiapkan makan anak, suami, untuk beresin macam-macam di rumah? 3 jam? Oke, kita ambil 3 jam. Jadi 20, tadi 16 ya, 16 dikurangi 3 jam, masih 13. Oke, 13 jam yang kita punya untuk Bapak Ibu Saudara lakukan aktivitasnya, belanja, bepergian, segala macam gitu. Hidup Anda di jalan berapa lama? Kalau di Jakarta, relatif ya. Ada yang mungkin 2 jam, 3 jam. Oke, kita ambil 3 jam. Ya. Kita kurangi 13, kurangi 3. Tentu tinggal 10 jam. Ya. Dan dari sekian jam tadi, Bapak Ibu, dari 8 jam, terus 3 jam, 3 jam, itu total udah 8 tambah 6, 12. Sorry, 14 ya. Udah 14 jam. 14 jam itu urusan siapa? Urusan kita. Ya. Belum lagi masih ngurusin anak, keluarga, apapun gitu ya. Mungkin Anda butuh spend time sekitar 2 jam. Ya, tinggal berapa? Tinggal 8. Kalau yang kuliah, sekolah Anda, kuliah Anda berapa jam? Ngantor Anda, kerja Anda berapa jam? 8 jam. Habis. Waktu buat Tuhan mana? Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita itu banyak terjebak di sini. Kita masih selfish. Kita masih egois. Kita masih banyak memikirkan urusan diri sendiri. Ya. Makanya jangan berhenti hanya mengasihi satu arah. Yang penting aku mengasihi Allah, titik, selesai. Enggak.
Karena kasih itu pasti akan menyebar kemana-mana. Nah, berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Yaitu kepada orang yang terdekat atau orang yang kita sayang. Ya, jadi kalau kita mengenal kasih Allah dengan sempurna, mengasihi Allah dengan clear, dengan jelas, maka kita bisa mengasihi orang terdekat itu dengan apa? Tetap menempatkan Tuhan yang terutama. Sehingga kasih Allah yang kita miliki, yang kita alami, dan kita teruskan kepada orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang dekat sama kita, mereka juga mengalami apa? Kasih Tuhan. Oke? Nah, berikutnya adalah, nih, ketika kita bisa mengasihi diri sendiri, mengasihi orang yang terdekat, mengasihi orang yang kita sayang, maka modal itulah untuk mengasihi siapa? Orang yang kita tidak kenal atau bahkan kita tidak suka tadi. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat 10 dibilang gini, inilah kasih itu, bahkan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah, saya ulang. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi poin utamanya adalah apa, Bapak Ibu? Menyadari bahwa Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Ini hukumnya. Oke, sepakat di sini dulu. Lalu apa yang kita rasakan? Kasih tanpa syarat apa yang kita terima dari Tuhan? Yang pertama adalah pengampunan. Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Yang kedua adalah apa? Tuhan menerima kita apa adanya. Supaya apa? Kita dikembalikan kepada rancangan Tuhan, kepada agenda Tuhan. Sehingga itu menjadi pengharapan. Dan akhirnya berubah hidup kita. Saya mengambil satu quotes, tapi mohon maaf, saya lupa ngambil dari siapa, tapi yang jelas bukan dari saya nih, Bapak Ibu sekalian. Dibilang gini, kasih tanpa syarat adalah landasan bagi pengampunan dan rekonsiliasi. Itu menciptakan peluang untuk pertumbuhan dan pemulihan. Jadi yang saya ceritakan tadi, Bapak Ibu Saudara, ketika kami mengasihi orang yang mungkin masih maunya sendiri, udah kasih aja terus. Karena dengan kasih tanpa syarat itu membuat apa? Pengampunan Tuhan dirasakan oleh sesama kita, oleh orang-orang yang kita kasih. Betul. Karena pada dasarnya, Bapak Ibu sekalian, banyak image kita, gambar kasih kita itu terpengaruh dari apa? Dari manusianya juga. Dari showcase-nya itu tadi. Oh, ternyata Tuhan yang orang Kristen sembah tuh kayak gini toh. Seberapa banyak coba orang yang mengalami kekecewaan itu gara-gara apa? Kita menampilkan sesuatu menu yang kelihatannya mewah, kelihatannya fresh, tapi ketika dicicipi apa? Ya, bohongan ini. Cari cuan nih orang. Kenapa? Karena kita transaksional. Kita tobat sama-sama Bapak Ibu sekalian ya. Oke, nah kita mau belajar 3 hal ini. Ekspresi kasih tanpa syarat itu yang pertama, memberi waktu. Karena waktu itu mahal. Kenapa mahal? Waktu itu nggak bisa diulang. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita janji sama siapapun, please pikirkan orang lain. Kalau kita janji misal jam 5, ya udah on time. Jangan janji jam 5 terus nggak ada kabar, tiba-tiba jam 7, jam 8 malam, ngabarin, sorry ya tadi nggak ngabarin. Itu waktu orang 2 jam, 3 jam kebuang loh. 2 jam, 3 jam itu saudara, buat orang lain, itu bisa bernilai loh. Bisa berharga loh, bisa dapat produktif loh. Cobalah mulai dari sini dulu, menghargai waktu. Supaya apa saudara? Kita juga bisa memberi waktu kita yang terbaik. Buat siapa? Buat Tuhan. Bukan buat Tuhan, buat pekerjaannya, buat agendanya. Ya. Karena kalau kita sudah memberi waktu, Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Kita udah
mengambil keputusan. Kita udah nimbang-nimbang, oke, kalau aku ke sana, aku ketemu orang ini, berarti aku kehilangan kesempatan yang harusnya aku bisa deal mungkin dengan bisnis atau apapun. Sebetulnya kita bisa menghasilkan uang. Kita bisa korbankan itu demi apa? Oke, kita meluangkan waktu untuk orang yang kita kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi perhatian. Kalau kasih tidak memberi perhatian, sama aja bohong. Karena tanda orang mengasihi itu adalah apa? Perhatian. Mikirin. Sehingga buahnya apa? Oh, kamu udah makan belum ya tadi ya? Oh, tadi jauh-jauh perjalanan dari Tangerang, dari Depok, pergi ke Jakarta. Dari jam berapa tadi pagi? Udah sarapan belum? Kenapa bisa sampai mikirin seperti itu, saudara? Karena mengasihi. Oke? Kasih itu mikirin. Yang ketiga adalah apa? Memberi dengan segenap hati. Makanya rumus pastinya apa? Kasih itu one way. Kasih itu satu jalan. Kalau Bapak Ibu Saudara memberikan, ya udah ketika memberi, ketika mengasihi, udah lepas. Terserah itu barang mau diapain. Bukan bagian kita. Oke? Pandanglah ketika Bapak Ibu Saudara, ketika Anda memberikan sesuatu, itu Anda memberikan kepada Tuhan. Amin. Jadi coba lakukan ini Bapak Ibu Saudara, supaya apa? Kita belajar kasih tanpa syarat itu. Tapi yang utama yang Bapak Ibu Saudara yang harus pegang adalah tadi ya, bahwa menyadari bahwa Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi itu menjadi umpan balik. Ketika kita merasakan kasih, oh Tuhan aja udah sabar kok sama aku, Tuhan aja udah nungguin aku lama, walaupun aku sudah ditolong, terima pengampunan, jatuh tetap diterima lagi, aku pun juga harus melakukan hal yang sama kepada sesama. Amin. Itulah kasih tanpa syarat, saudara. Oke. Orang yang sudah selesai dengan dirinya, dia akan bergerak dengan kasih tanpa syarat. Artinya apa? Gus, orang yang sudah selesai dengan dirinya, dia akan bergerak dengan kasih tanpa syarat. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan panjang lebar Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah memahami kasih Allah buat pribadi kita itu sebenarnya sudah selesai. Amin. Kita nggak lagi menuntut belas kasih, kita tidak lagi menuntut perhatian, kita tidak lagi menuntut kasih manusia pada kita, memaksa orang harus ngertiin kita. Kayak orang yang mengenal kasih Allah, selesai. Dia nggak gitu persoalkan kalau dia dicuekin, nggak dipersoalkan ketika nggak diperhitungkan, nggak dipersoalkan ketika nggak dapat hormat. Karena apa? Tahu identitasnya bahwa kita lahir dari Allah yang adalah sumber kasih. Orang yang penuh kasih itu Bapak Ibu Saudara pasti terlihat. Amin. Kelihatan responnya. Nggak habis-habis stok kasihnya. Ya. Dan menjadi pribadi yang apa? Secure. Maka orang yang sudah selesai dengan dirinya, dia akan bergerak dengan kasih tanpa syarat. Nah, saya akan tutup dengan ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Roma pasal 5 ayat 8. Dibilang gini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di terjemahan sederhana Indonesia dibilang gini, tetapi Kristus mati bagi kita ketika kita masih hidup sebagai orang berdosa yang memusuhi Allah. Demikian Allah menunjukkan kasih bahwa Dia sangat mengasihi kita. Kita harus belajar dari sini. Sebab apa? Kalau kita enggak mundur ke belakang, merasakan kasih mula-mula itu, saudara, kita bohong besar kalau kita mau bicara tentang mengasihi. Karena kasih tanpa syarat itu miliknya Tuhan. Kita bisa menjalankan kasih tanpa syarat itu karena apa? Ekspresi kasih Allah yang kita terima. Jadi, tolong diingat-ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Bahwa Tuhan udah mengasihi kita walaupun kita masih berdosa. Bayangkan.
Seperti tadi yang saya lakukan sama istri untuk mengasihi seseorang itu. Saya percaya bukan kasihnya kami. Kalau kasihnya kami, kasihnya secara natural pasti akan habis stoknya. Oh ya udah, kalau dia nggak mau balik jalan Tuhan, nggak usah dibantu lagi, nggak usah dipeduliin lagi, biar aja. Tapi enggak, Tuhan terus bilang kasih, kasih, kasih. Walaupun saudara apa yang kami berikan, apa yang kami investasikan, itu disalahartikan, itu disalahgunakan untuk hal-hal yang mungkin nggak benar segala macam. Setelah kami mendengar, oh, buat saya ya udah nggak masalah, karena justru kamu nggak benar, kamu berurusan sama Tuhan. Karena ketika kita memberi, ketika kita mengasihi tanpa syarat itu, sebenarnya bukan kasihnya kita lagi, saudara. Kasihnya Tuhan yang mereka permainkan. Ya, makanya gini, ambil kebenaran ini, yaitu Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita harus start dari sini, Bapak Ibu Saudara. Dalam melayani gini, melayani jiwa-jiwa, menjangkau jiwa orang baru yang masih mentah, yang nggak tahu sama sekali tentang lahir baru segala macam. Ini kan mentah banget ya, pasti effort banget Bapak Ibu Saudara. Nah, ini dibutuhkan apa? Kasih yang ekstra, kasih yang tanpa syarat loh untuk menerima. Kenapa? Urusannya panjang. Kalau kita terlalu tegas di awal, dia akan pergi. Karena disangkanya apa? Kita ngejudge. Dan itu akhirnya akan menjadi bumerang. Oh, ternyata orang Kristen kasihnya segini ya. Oke. Tapi kalau kita sadar bahwa ternyata Tuhan itu mengasihi kita tanpa syarat. Bahkan ketika kita masih berdosa, dia tetap nunggu kita. Dan yang terakhir ini, Bapak Ibu sekalian. Saya ketika menemukan gambar ini, mata saya berkaca-kaca. Kenapa? Ini kayaknya perpisahan antara Bapak sama Tuhan Yesus tuh berat banget. Kayak, anakku, dengan berat hati ya, aku mau melepasmu dulu untuk turun ke dunia. Kamu mati buat manusia ya, supaya mereka balik kepada kita. Bagi anak, bagi sang putra, bagi Tuhan Yesus, berat nggak? Berat. Dia meninggalkan tatanya, dia meninggalkan tempatnya yang penuh dengan kasih Bapa itu. Supaya apa? Perhatikan ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Wow. Jadi yang sebenarnya mengasihi kita siapa? Bapak kita di surga. Yesus itu juga dipakai oleh Bapa untuk apa? Memperkenalkan atau menjadi showcase-nya siapa? Kasihnya Bapa kepada dunia. Tinggallah di dalam kasihku itu, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, perhatikan, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menempatkan kasih Allah kepada kita, ini akan membawa kesadaran kita, akal budi kita, emosi kita, perasaan kita. Untuk apa? Selalu bermuaranya ke sana. Kalau orang yang Anda sedang kasihi, orang yang Anda sayang, lagi-lagi nggak benar gitu ya. Kalau Anda ingat kasih Tuhan kepada kita, oke, itu nggak jadi beban. Itu justru jadi sukacita. Karena apa? Kita sedang menginvestasi kasih yang supranatural kepada orang yang sedang kita perjuangkan. 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Tadi sudah ya. 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wow. Bapak Ibu Saudara, kita itu dipanggil sahabat bukan hamba lagi. Kenapa? Kasih Allah yang begitu besar. Jadikan Bapak Ibu Saudara pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu membuat kita selesai. Sehingga apa? Kita mau extra mile, kita mau bayar harga buat jiwa-jiwa,
buat orang-orang yang memerlukan kasih Tuhan. Melalui apa? Showcase-nya. Melalui hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kalau Anda capek, Anda lelah. Kalau Anda merasa kayak drain, sampai kosong, sampai kelelahan, Tuhan, aku udah lakuin itu semuanya. Ingat, nah, ketika kamu masih berdosa, aku udah nunggu kamu balik. Ketika kamu udah balik, kadang kamu pengen keluar lagi. Aku tunggu kamu balik lagi. Kamu udah balik, kamu keluar lagi. Aku tunggu kamu lagi. Ya, karena saudara, kalau kita bicara penjangkauan, kita mengasihi jiwa-jiwa tanpa mengerti kasih Allah, saya jamin pasti akan terbatas. Yuk, kita kembali kepada kasih mula-mula. Apa yang Tuhan sudah lakukan, berbuat buat kita. Kita mau transfer. Kita mau berikan juga kepada yang lain. Amin. Supaya kasih tanpa syarat ini akhirnya membuahkan hasil, yaitu jiwa-jiwa dimenangkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami menerima penyegaran firman-Mu. Tuhan, kami berdoa. Biarlah ini bukan menjadi satu teori, bukanlah ini menjadi satu knowledge. Kasih tanpa syarat ini begini dan begitu. Tapi betul-betul kami mau balik mundur ke belakang, menikmati kasih-Mu mula-mula yang sudah Engkau berikan buat kami. Dan itu boleh menjadi jangkar, itu boleh menjadi modal untuk kami mengasihi sesama, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk mengasihi saudara-saudara kami yang mungkin hari ini mereka belum percaya Engkau sebagai Tuhan. Tuhan, kami butuh kasih-Mu Tuhan. Untuk mampukan kami untuk boleh mengasihi sesama kami. Biarlah mungkin secara daging kami habis, kami lelah. Tapi biarlah surga yang diuntungkan. Karena dengan demikian kami penuh dengan sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau adalah sumber daripada kasih itu dan kami bersyukur kami lahir dari Engkau sehingga kami nggak akan kehabisan stok kasih. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.